Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPA yang insyaallah di kuartal ketiga ini kita masuk kepada sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Jadi dalam pelajaran ini mohon untuk fokus, catat hal-hal yang penting dalam pelajaran ini dan buatlah kesimpulan dalam pembelajaran ini. Baik, kita akan lanjutkan. Organisme makhluk hidup seperti namanya tersusun atas organ-organ yang satu sama yang lain saling berhubungan. Bukankah kamu pernah mendengar hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa kaum muslimin itu seperti satu tubuh. Jika bagian tubuh yang satu mengalami sakit, yang lain juga akan merasakannya. Mengapa begitu? Karena anggota-anggota tubuh atau organ tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga menjadi organisme yang utuh, yaitu manusia. Organisme tersusun dari sistem sederhana, sehingga yang paling kecil. Yang terkecil adalah sel. Ya, jadi organisme yang ada dalam tubuh kita yang terkecil adalah sel. Sel yang dapat menjalankan fungsinya sendiri. Misalnya, sel otot. Kemampuan sel sejenis akan membentuk jaringan. Misalnya jaringan sel otot. Beberapa jaringan yang memiliki fungsi sama akan membantu organ khusus, misalnya organ gerak bawah berupa kaki. Dan beberapa organ yang akan membentuk sistem organ, seperti sistem gerak. Keseluruhan organ ini akan menjadi suatu individu atau organisme tertentu. Contoh, harimau. Organisme adalah suatu satuan terkecil di alam. Satu lagi, organisme adalah satuan terkecil di alam. Organisme-organisme ini akan membentuk sistem yang lebih besar lagi. Kumpulan organisme sejenis disebut populasi. Misalnya, kawanan harimau. Kumpulan berbagai populasi dari organisme berlainan jenis disebut komunitas. Misalnya kumpulan makhluk hidup di sebuah tempat. Gabungan antara makhluk hidup dengan lingkungan non-hidup di sekitarnya yang saling berinteraksi disebut ekosistem. Dan ekosistem yang sangat besar terdiri dari berbagai ekosistem lainnya disebut biosfer. Nah, berbagai biosfer inilah yang berkumpul menjadi bentuk bumi yang Allah ciptakan. Masya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan bagi kita bumi dan langit beserta segala isinya untuk dimanfaatkan oleh kita. Ya, di sini adalah gambar organisasi kehidupan. Yang pertama adalah molekul. Molekul berkumpul menjadi bentuk sel. Kumpulan-kumpulan sel menjadi jaringan. Kumpulan jaringan-jaringan dia akan menjadi organ. Kumpulan-kumpulan organ menjadi sistem organ, dan sistem organ berkumpul atau kumpulan-kumpulan sistem organ menjadi organisme. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, hanya Monera, yaitu bakteri dan ganggang biru, yang memiliki sel prokariotik. Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan semuanya terdiri atas sel eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu prokaryote. Pro berarti sebelum dan karyote berarti nukleus. Sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi oleh membran inti. Sedangkan sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu eu berartinya sejati atau sebenarnya, merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti.
Sel prokariotik terdapat pada bakteri, termasuk cyanobacteria. Sel prokariota terstruktur lebih sederhana daripada struktur sel eukariota. Karena tidak mempunyai organel yang terbungkus membran, batas sel adalah membran plasma. Di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku yang sering berupa bentuk kapsul, berupa kapsul luar yang biasanya mirip dengan jeli. Sebagian bakteri memiliki flagella, yaitu organel pergerakannya. Sedangkan pili adalah struktur pelekatannya, atau keduanya yang menonjol dari permukaan selnya. Nah, berikut ini adalah gambar sel. Di sini adalah struktur sel prokariotik, yaitu ada pili, ada ribosom, ada membran plasma, dinding sel kapsul, nukleotida DNA tidak dibungkus oleh membran. Nah, ini bentuknya lebih jelas lagi. Ya, pili tadi adalah untuk bergeraknya. Ya, sedangkan membran plasma untuk melindunginya dan seterusnya. Sel-sel tersebut akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui perorganisasian yang sistematis. Dalam organisasi tubuh, sel memiliki peranan yang sangat penting. Kamu tidak dapat mengamati sel secara jelas pada tanaman atau hewan hanya dengan mata telanjang. Kamu membutuhkan alat bantu berupa mikroskop. Nah, ini berupa kisaran ukuran sel, ya, mikroskop elektron, ya. Jadi mikroskop ada macam-macamnya, mikroskop cahaya, elektron, dan mungkin bisa lihat dengan kasat mata dengan bentuk hewan yang sudah besar. Sebagian besar sel berdiameter antara 1 sampai dengan 100 mikrometer, sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Perhatikan skala yang dipakai. Skala dimulai dari bagian atas dengan 10 meter dan menurun. Setiap pengukuran di sisi kiri menunjukkan pengecilan ukuran 10 kali. Pengukuran 1 cm sama dengan 10 sampai 2 meter, sama dengan 0,4 inci. Sedangkan 1 mm sama dengan 10 sampai 3 meter. 1 mikrometer sama dengan 10 sampai 3 mm dan 10 sampai 6 meter. 1 nanometer ini ukuran yang lebih kecil lagi dari mikrometer, ya. 10 sampai 3 mikrometer dan 10 sampai 9 meter. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dibaca kembali materinya dan juga dicatat apa yang sudah disampaikan serta buat rangkuman pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.